Bestari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konstruktivisme. Yang pertama, apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme merupakan suatu teori yang dikembangkan dari teori belajar kognitif. Piaget yang menegaskan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Lalu, teori konstruktivisme memandang bahwa belajar adalah mengonstruksi makna informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang selama penemuan ilmiah dan pemecahan masalah yang kreatif. Adapun implementasi teori konstruktivisme. Teori ini dalam proses pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode belajar seperti penjelasan, ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, bermain peran. Saya akan menjelaskan pada teknik belajar ceramah. Guru menjelaskan tentang suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajari. Yang kedua, ada teknik tanya jawab. Sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Baiklah, yang ketiga pada teknik diskusi. Siswa mendiskusikan dengan siswa lain dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan sifat kritis yang ada pada siswa, sehingga anak dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya. Yang keempat, yaitu metode penugasan, merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Penggunaan metode ini memerlukan pemberian tugas dengan baik ruang lingkup maupun bahannya. Lalu pelaksanaannya dapat diberikan secara individual maupun kelompok. Baiklah, yang kedua itu adalah teori humanisme pendidikan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu humanisme. Humanisme merupakan salah satu teori dalam disiplin ilmu pengetahuan. Humanisme adalah konsep yang berfokus pada sisi perkembangan kepribadian tiap pribadi manusia untuk menemukan kemampuannya dan bagaimana cara pengembangannya. Lalu, menurut teori humanistik, tujuannya ialah untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian, dan teori psikoterapi. Daripada bidang kajian psikologi belajar, adapun kriteria pendidikan humanisme, yaitu ada 3. Yang pertama, tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan kita untuk belajar dan mengajar. Artinya harus tersedia berbagai macam bahan pelajaran yang diperlukan. Yang kedua, peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara dengan berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Yang terakhir, yang ketiga, terciptanya suasana yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, terbuka. Artinya guru bersedia mendengarkan keluh kesah peserta didik
dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya sampaikan. Terima kasih.